Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bid'ah dan bagaimana pengertian dari bid'ah tersebut, serta bagaimana pendapat imam 4 mazhab tentang bid'ah. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini menjadi sebab musabab turunnya rahmat, taufik, hidayah, serta hikmah dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Kenali dulu apa itu bid'ah. Jangan disibukkan membid'ahkan segala perkara yang baru. Karena zaman Khulafatur Rasyidin pun banyak perkara baru yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, pendapat mazhab 4 tentang bid'ah. Yang pertama, berikut pendapat ulama fikih dari 4 mazhab tentang bid'ah. Mereka sepakat bahwa bid'ah terbagi dua, yakni bid'ah yang baik yaitu hasanah dan bid'ah yang sesat yaitu bid'ah dhalalah. Sedangkan hukumnya bisa meliputi 5 hukum syariah yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Pertama, bid'ah menurut mazhab Hanafi. Ibnu Abidin dalam Hasyiah Ibnu Abidin halaman 1 nomor 376 menyatakan yang artinya bid'ah terkadang wajib hukumnya seperti membuat dalil pada kelompok sesat, belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bid'ah terkadang hukumnya sunnah seperti mendirikan pesantren dan sekolah, dan setiap kebaikan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Bid'ah itu bisa juga hukumnya makruh seperti mengukir dan menghias masjid. Bid'ah hukumnya mubah, boleh seperti berlapang diri dalam memakan makanan lezat dan minuman enak dan pakaian bagus. Badruddin Al-Aini dalam Syarah Sahih Bukhari halaman 11 nomor 126 ketika mengomentari perkataan Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadzihi, saat berkumpulnya manusia untuk sholat tarawih di belakang imam, di mana sebelumnya jamaah sholat tarawih dilakukan sendiri-sendiri. Artinya bid'ah pada asalnya adalah membuat perkara yang tidak terdapat di zaman Rasulullah SAW. Bid'ah ada 2 macam. Apabila baik menurut syariah maka disebut bid'ah hasanah, yaitu bid'ah baik. Apabila buruk menurut syariah maka disebut bid'ah buruk, yaitu bid'ah dhalalah mustakbihah. Kemudian bid'ah menurut mazhab Maliki. Muhammad Al-Zarqani dalam Syarah Muwatta halaman 1 nomor 238 ketika menjelaskan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, yang artinya Umar bin Khattab menyebutnya bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah, juga tidak di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Secara syariah, bid'ah secara mutlak bermakna sesuatu yang berhadapan dengan sunnah yang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah terbagi menjadi hukum yang 5. Ahmad bin Yahya Al-Wansyasari dalam Al-Mi'yar Al-Mu'rib halaman 1 nomor 357 menyatakan, yang artinya ulama mazhab Maliki walaupun mereka sepakat untuk mengingkari bid'ah secara umum, namun kenyataannya adalah bid'ah menurut mereka terbagi dalam 5 bagian. Yang benar dalam soal bid'ah adalah apabila dihadapkan pada kaidah syariah, maka dengan kaidah syariah mana yang sesuai maka itulah hukumnya. Dari kesimpulan ini maka sabda Nabi Muhammad SAW, setiap bid'ah adalah sesat, itu termasuk dari kalimat umum yang berlaku khusus sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dari mazhab Syafi'i tentang bid'ah. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Baihaqi dalam Manaqib Al-Syafi'i halaman 1 nomor 469 dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri halaman 13 nomor 267. Menyatakan yang artinya perkara baru muhdas al-umur ada 2 macam. Pertama, perkara baru yang berlawanan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, atsar sahabat atau ijma' ulama, maka disebut bid'ah dhalalah. Kedua, perkara baru yang baik yang tidak menyalahi unsur-unsur di atas maka tidak tercela. Abu Nuaim dalam kitab Hilyah Aulia Al-Aulia halaman 9 nomor 76 meriwayatkan pernyataan Imam Syafi'i di mana ia berkata, yang artinya bid'ah itu ada 2, bid'ah terpuji yaitu mahmudah dan bid'ah tercela yaitu majmumah. Bid'ah yang sesuai sunnah disebut bid'ah terpuji, yang berlawanan dengan sunnah disebut bid'ah tercela.
Imam Syafi'i berargumen dengan perkataan Umar bin Khattab dalam soal sholat tarawih bulan Ramadan, sebaik bid'ah adalah ini. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin halaman 2 nomor 3 bab tata cara makan menyatakan yang artinya apa yang dikatakan bahwa itu adalah bid'ah, maka tidaklah semua bid'ah itu dilarang. Yang dilarang itu adalah bid'ah berlawanan dengan sunnah yang tetap. Bid'ah terkadang wajib dalam sebagian situasi apabila sebab-sebabnya berubah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim halaman 6 nomor 154 dan 155 menyatakan, artinya sabda Nabi SAW, setiap bid'ah itu sesat. Kalimat ini bersifat umum yang khusus maksudnya adalah umumnya bid'ah. Ahli bahasa berkata, bid'ah adalah setiap sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Ulama berkata, bid'ah ada 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Termasuk bid'ah wajib adalah penyusunan argumen kalangan ulama ilmu kalam untuk menolak kalangan mulhid dan mubtadi dan sejenisnya. Termasuk bid'ah sunnah adalah penyusunan kitab ilmu dan membangun madrasah dan asrama dan lainnya disebut bid'ah sunnah. Termasuk bid'ah boleh, yaitu mubah adalah tidak membatasi dalam membuat warna makanan dan lainnya. Sedangkan bid'ah yang haram dan makruh sudah jelas dan sudah saya jelaskan hal ini dengan dalil-dalilnya yang luas dalam kitab Tajsib al-Asma wal as-Sifat. Apabila sudah diketahui apa yang saya sebut, maka dapat disimpulkan bahwa hadis di atas termasuk hadis umum yang berlaku khusus. Begitu juga dengan hadis-hadis lain yang serupa. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Umar bin Khattab dalam sholat tarawih, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Sabda Nabi, setiap bid'ah walaupun dikuatkan dengan kata setiap tidak mencegah dari adanya hadis ini bersifat umum yang khusus. Bahkan kata kulu itu berfungsi tahsis, mengkhususkan. Nah, itulah di perkataan Imam An-Nawawi. Kemudian mazhab Hanbali tentang bid'ah. Samsuddin Muhammad bin Abil Fatah Al-Ba'li dalam Al-Mutalli Al-Awwab Al-Muqni halaman 334 pada kitab Talak menyatakan, yang artinya bid'ah adalah perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya dari Rasulullah SAW. Bid'ah terbagi 2, yaitu bid'ah hidayah, huda, dan bid'ah sesat, dalalah. Bid'ah terbagi sesuai dengan pembagian hukum-hukum taklif yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Berikut definisi dan hukum bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa halaman 1 nomor 161 nomor 162 dan dalam kitabnya yang bernama Kaidah Jalilah fi al-Tawassul wa al-Wasilah halaman 2 nomor 28 ia menyatakan, yang artinya setiap bid'ah yang tidak wajib dan tidak sunnah maka disebut bid'ah buruk syai'ah. Bid'ah buruk hukumnya sesat menurut kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa sebagian bid'ah itu bid'ah hasanah, maka itu bisa terjadi apabila ada dalil syar'i yang menyatakan sunnah. Adapun bid'ah yang tidak sunnah dan tidak wajib maka tidak ada satu ulama pun yang menyatakan sebagai bid'ah hasanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa halaman 20 nomor 163 mengutip pembagian bid'ah menjadi 2 oleh Imam Asy-Syafi'i, yang artinya Imam Syafi'i berkata, bid'ah ada 2, bid'ah yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ijma' ulama dan atsar sahabat maka disebut bid'ah sesat, dolalah. Adapun bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran dan lain-lain maka disebut bid'ah baik, yaitu hasanah berdasarkan ucapan Umar. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Perkataan Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dalam Majmu' al-Fatwa halaman 27-152 Ibnu Taimiyah menyatakan, yang artinya jadi bid'ah hasanah baik menurut mereka yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan syai'ah harus disunahkan oleh seorang ulama yang jadi panutan dan menunjukkan dalil syar'i atas kesunahannya. Begitu juga ulama yang menyatakan bahwa semua bid'ah syariah itu tercela majmumah berdasarkan pada sabda Nabi, setiap bid'ah itu sesat, dan mengatakan bahwa ucapan Umar dalam sholat tarawih sebaik-baik bid'ah itu ini.
dialihkan sebagai bid'ah secara bahasa. Menurut golongan kedua ini, bid'ah secara syariah adalah sesuatu perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil syar'i atas kesunahannya. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Al-Rahman wa Auliya Al-Syaiton halaman 162 menyatakan, yang artinya Imam Syafi'i berkata bid'ah terbagi dua, terpuji, mahmudah dan tercela, majmumah. Yang sesuai dengan sunnah disebut terpuji, sedangkan yang menyalahi sunnah disebut tercela. Pernyataan Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari jalur Ibrahim bin Junaid dari Syafi'i. Juga dari Syafi'i pernyataan yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, di mana Imam Syafi'i berkata, perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Athar sahabat Nabi, ijma' ulama, maka ini disebut bid'ah sesat. Kedua, perkara baru yang tidak berlawanan dengan sesuatu pun dari yang disebut, maka ini disebut perkara baru yang tidak tercela. Sebagian ulama membagi bid'ah berdasarkan hukum yang 5 ini jelas. Dalam kitabnya yang lain yaitu Iktishad Al-Syairat Al-Mustaqim halaman 267, Ibnu Taimiyah mengatakan, yang artinya mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai rutin dilakukan oleh sebagian orang, dan ia akan mendapat pahala besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah pengertian maulid Nabi yang sebagian dianggap bid'ah, tapi inilah pernyataan dari Ibnu Taimiyah bahwa akan mendapat pahala dan mensahihkannya. Kemudian Ibnu Arabi 25 Juli 1165, 8 November 1240. Ibnu Arabi menyatakan bahwa bid'ah dan perkara baru tidak otomatis sesat. Artinya bid'ah dan perkara baru tidaklah otomatis tercela. Bid'ah itu tercela apabila menyalahi sunnah. Perkara baru itu tercela apabila membawa pada kesesatan. Nah, sahabat Al-Haq, itulah pembahasan beberapa dari para imam mazhab dan pendapat-pendapat para ulama-ulama masyhur yang telah menuliskan tentang bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.